Memastikan layanan publik dan fasilitas di Dinas Kesehatan memadai dan berjalan baik, Pejabat Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Jumat pagi melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut, PJ Wali Kota Malang mengapresiasi kinerja pelayanan publik dan fasilitas dari Dinas Kesehatan Kota Malang, yang terus diperbaiki sehingga angka harapan hidup di Kota Malang cukup tinggi. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Jumat pagi melakukan kunjungan ke kantor Dinas Kesehatan Kota Malang untuk melihat langsung pelayanan publik dan fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut, PJ Wali Kota Malang disambut oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Husnul Muarif dan karyawan di Dinas Kesehatan Kota Malang. PJ Wali Kota Malang kemudian melihat langsung layanan publik kepada masyarakat serta mengecek fasilitas pendukung layanan publik tersebut. Usai mengecek pelayanan publik dan fasilitas di Dinas Kesehatan, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga memberikan penghargaan bagi pegawai di Dinas Kesehatan Kota Malang. PJ Wali Kota Malang juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas dan pegawai Dinas Kesehatan yang telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga kasus stunting di Kota Malang dapat ditekan dan angka harapan hidup semakin meningkat. PJ Wali Kota Malang mengatakan bahwa kunjungannya ke Dinas Kesehatan tidak lain untuk melihat secara langsung pelayanan dan fasilitas yang ada, karena Dinas Kesehatan sebagai kebutuhan dasar. Sehingga dirinya ingin melihat langsung apa yang telah dilakukan di tahun 2023 dan apa yang dilakukan di tahun 2024. PJ Wali Kota Malang menambahkan, dari kunjungan tersebut hasilnya layanan dan fasilitas sarana prasarana di Dinas Kesehatan cukup baik itu kesiapan SDM dan pelaksanaan pelayanan sudah baik. PJ Wali Kota Malang juga mengapresiasi keberhasilan Dinas Kesehatan yang telah bekerja keras dalam memberikan layanan kesehatan sehingga dapat menurunkan kasus stunting serta meningkatkan angka harapan hidup di Kota Malang, di mana angka harapan hidup di Kota Malang mencapai 75% lebih, melebihi angka harapan hidup nasional yang hanya 73% dan provinsi yang di angka 74%. Nah, kesehatan ini sebagai kebutuhan dasar dan juga sebagai ada standarisasi tadi ini yang terkait dengan mandatory spending yang memang harus kita sediakan. Untuk itulah saya akan melihat secara langsung, karena ini kan kita tahun 2023 sudah selesai. Nah, untuk melihat ke 2024, saya ingin melihat langsung apa yang sudah dilakukan di tahun 2023 dan apa yang akan dilakukan di tahun 2024. Karena pertanggungjawaban terkait dengan mandatory spending ini kan jelas gitu ya. Ada minimal yang harus kita anggarkan dan pertanggungjawabannya juga seperti apa, karena nilainya juga tidak kecil. Dan saya melihat juga bagaimana nanti terkait dengan SDM, kemudian pelayanan tadi saya cek juga ya, yang sudah dilakukan, terutama juga terkait dengan BCS, keluhan-keluhan, secara administrasi dan lain-lain, itu saya cek secara langsung. Hasilnya baik ya, jadi mulai dari kesiapan dari SDM-nya, kemudian bagaimana pelaksanaan di tahun 2023, ya kami cek, kami kan tahunya data-data, tapi setelah kita langsung, kita cek langsung juga memang sesuai. Termasuk juga nanti apa yang akan dilakukan, ada beberapa masukan-masukan untuk bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan, baik dari pelayanan, kebutuhan sarana prasarana maupun dari peningkatan SDM. Kalau dari ini terkait dengan sarana prasarana, jadi memang Kota Malang ini kan bervariasi itu dari jenis penyakit dan lain-lain, kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dilakukan. Karena rujukannya dari Kota Malang tidak hanya mungkin untuk fasilitas kesehatan, tidak hanya dari masyarakat Kota Malang saja, tetapi juga dari kabupaten, dari Batu, mungkin juga dari luar. Itulah, maka ketersediaan dari sarana prasarana kesehatan itu banyak yang memang harus kita cukupi. Salah satu contoh tadi termasuk dalam penyimpanan vaksin ya. Vaksin itu ini hanya bersifat ruangan, padahal vaksin itu kan sudah harus ada satu gudang penyimpanan tersendiri agar vaksin ini bisa lebih termasuk bisa dari kualitas bisa terjaga, dari kuantitas bisa akan melebihi butuh untuk bisa tersimpan baik. Karena ini tempatnya bukan gudang khusus vaksin, tapi ruangan yang memang ada tempat-tempat yang untuk kita menyimpan vaksinnya. Nah, itulah memang
Saya minta deh Pak Kadinkes kira-kira nanti kebutuhannya berapa, nanti dihitung. Nah, karena kan masih ada tempat itu juga masih ada ya, ada tempat. Nah, nanti kita akan bantu. Karena selama ini kalau udah vaksin lebih, kadang-kadang tidak bisa kita paksakan karena akan mempengaruhi kualitas vaksin. Akhirnya dititipkan di dinas kesehatan kabupaten karena punya gudang. Nah itulah salah satunya. Nanti juga ada beberapa, termasuk juga di puskesmas. Kami juga nanti pelayanan puskesmas juga bisa kita tingkatkan. Walaupun sekarang puskesmas sudah secara spesifik tadi sudah paripurna, tapi ada pelayanan-pelayanan lain yang akan bisa dilakukan oleh puskesmas. Angka harapan hidup ini kita meningkat. Tentu ya menjadi salah satu poin bahwa pelayanan dasar dari kesehatan itu sudah cukup baik. Ya. Tapi kalau tetap atau apalagi menurun kan berarti ada pelayanan kesehatan itu yang tidak baik. Itu salah satunya indikator bahwa kinerja dari kesehatan memang sudah ada peningkatan daripada tahun sebelumnya. Simon Alfredo melaporkan.